Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat selalu. Oke guys, nama saya Iksan. Ini channel Papa Iksan Math Solution yang bertujuan membahas materi matematika dan fisika dengan menyederhanakan masalah agar lebih mudah untuk dipahami. Suka dan terbantu dengan video kami, so jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update videonya dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Oke guys, silakan untuk menonton video kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas arus induksi dan begal induksi. Yang pertama adalah hukum Faraday. Jika flux magnet dengan lambang seperti ini yang menembus suatu kumparan berubah-ubah, maka akan timbul geger induksi sebesar epsilon sama dengan min m d flux per dt. Jadi min ini menyatakan melawan perubahan. Epsilon menyatakan GGL induksi atau lambang dari GGL induksi dengan satuan volt. M adalah lambang dari banyaknya lilitan kumparan. D flux adalah perubahan flux dengan satuan Weber. dt adalah selang waktu perubahan dengan satuan Scott. Kita lihat di sini sebuah kumparan berbentuk lingkaran yang ditembus oleh 9 flux magnet. Ada 9 yang menembus. Selanjutnya, kalau ini fluxnya yang menembus bertambah atau berkurang, maka akan terjadi yang namanya perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet akan menimbulkan GGL induksi. Selanjutnya, arah arus induksi dan GGL yang timbul ditentukan berdasarkan hukum Lenz dan aturan tangan kanan. Kita baca dulu hukum Lenznya. Arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnet yang terjadi. Jadi melawan ya. Jadi saya contohkan di sini. Jika ada 9 dari 9 ini ada 3 nih yang hilang seperti ini. Ada 3 yang hilang atau berkurang 3. Karena dia awalnya 9, maka dia akan tetap mempertahankan tetap 9. Jadi timbullah induksi magnetik yang mempertahankan jumlahnya tetap 9. Ya, dengan arah yang sama nih menembus bidang. Oke, jadi tetap 9 seperti semula. Selanjutnya untuk arahnya menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik yang timbul untuk melawan perubahan, dan keempat jari ini adalah menunjukkan arah arus induksinya. Karena di sini perubahannya adalah masuk bidang atau induksinya adalah masuk bidang, maka kita menggunakan tangannya seperti ini. Ibu jarinya mengarah ke whiteboard nih, ya. Dan di sini 4 jarinya mengarahkan arah arusnya, sehingga arah arus induksinya adalah searah jarum jam. Sehingga kalau kita gambarkan di sini nanti akan muncul arus induksi arahnya searah jarum jam seperti ini. Ya, jadi ini arah arus induksinya. Oke, selanjutnya ada lagi rumus lainnya adalah epsilon sama dengan min L dI per dt, di mana L adalah induktansi diri kumparan dengan satuan Henry. dI per dt adalah perubahan arus dalam selang waktu T dengan satuan ampere per second. Selanjutnya yang ketiga, GGL induksi. Bila sebuah penghantar dengan panjang L, maksudnya mana? Dari sini ke sini, panjangnya L, yang biru. Selanjutnya digerakkan dengan kecepatan V nih, digerakkan dengan kecepatan V ke kanan. Di dalam medan magnet B, medan magnet B-nya itu sama, semua ini tegak lurus, ya. Arah medan, maka akan timbul GGL induksi sebesar epsilon sama dengan B. B itu adalah medan magnetnya dengan satuan Tesla. L adalah panjangnya, tentunya nanti dalam satuan meter. V adalah kecepatan gerak dari penghantarnya ini. Misalnya ke kanan atau ke kiri, dalam contoh ini adalah ke kanan dengan satuannya meter per sekon tentunya. Selanjutnya, karena dia bergerak ke kanan, maka yang tadinya hanya ada 12 flux magnet yang terlingkupi oleh kumparan yang terbentuk seperti ini, maka akan bertambah jumlah flux yang
terlingkupi, karena kalau semakin seperti ini dia akan semakin besar jadinya kumparannya. Nah, yang bertambah adalah yang masuk bidang. Maka untuk menjaga dia tetap 12, maka akan timbul induksi magnetik yang arahnya keluar supaya tetap seperti semula, tetap 12. Jadi masuknya 4, misalnya bertambah 4, akan ada keluarnya juga 4 induksinya, sehingga akan tetap 12. Ya, kita contohkan di sini, berarti akan keluar nih induksinya karena dia akan bertambah. Induksinya keluar, di sini arusnya menjadi seperti ini. Jadi arah induksinya keluar, ini arah arusnya. Tinggal digambarkan arusnya akan bergerak seperti ini. Ya, ini arah arus induksinya. Berarti akan bergerak dari A ke B, B ke C melalui hambatan R, dari C ke D, dan selanjutnya berputar terus. Nah, di sini untuk arus yang timbul adalah tetap menggunakan I sama dengan BLV per R. BLV-nya dari mana? Dari epsilon. Ingat ya, dari hukum Ohm. Kita menggunakan konsep ini. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi arus induksi dan gegel induksi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal untuk memperjelas konsep ini. Pembahasan soal pertama, ada sebuah kawat tertutup berbentuk persegi. Ini berbentuk persegi dengan luasan adalah 0,02 meter persegi. Diletakkan pada bidang datar, medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus, ya, menembus ke dalam bidang. Bentuknya adalah silang, gambarnya. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap. Jadi penurunan medan magnetnya berarti dB per dt-nya di sini sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla per sekon. Selanjutnya di sini ada hambatan pada kawat sebesar 0,1 ohm. Yang ditanyakan adalah besar dan arah arus induksi yang timbul. Sekarang kita hitung dulu besarnya. Besarnya di sini kita menggunakan I sama dengan E per R. Selanjutnya E-nya adalah gegel induksi. Ini dirumuskan dari min N D flux per dt dibagi R. Selanjutnya untuk flux sendiri mempunyai rumusan B kali A. Jadi kalau perubahan flux bisa saja B-nya yang berubah atau A-nya yang berubah, atau nanti kalau ada sudut bisa juga dengan sudutnya yang berubah. Karena dia rumus aslinya adalah B A cos theta. Dalam kasus ini yang berubah adalah medan magnetnya. Maka kita tuliskan di sini I-nya sama dengan, karena sebuah berarti ini adalah 1. Selanjutnya perubahannya adalah dB per dt yang berubah, maka untuk A-nya tidak berubah yaitu 0,02. Nah, sekarang kita masukkan perubahan dB per dt-nya adalah negatif 2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi, di sini dibagi R-nya adalah 0,1. Sehingga kalau kita hitung di sini, I-nya akan dihasilkan adalah 0,02 dibagi 0,1. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 1. Selanjutnya di sini min kali min berarti plus. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5 ampere. Selanjutnya kita lihat arahnya. Arahnya sesuai dengan kaidah tangan kanan menggunakan konsep hukum Lenz, bahwasannya kalau
ada yang hilang, jadi kalau medan magnetiknya turun artinya ada yang hilang. Ini akan dilawan oleh medan magnet induksi supaya dia kembali ke posisinya semula. Jadi arah ibu jari menunjukkan arah medan magnet induksinya, sedangkan arah 4 jarinya menunjukkan arah arus induksinya. Sehingga arus induksinya yang dihasilkan adalah searah putaran jarum jam. Ya, ini I induksinya. Sehingga jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 ampere searah jarum jam. Atau jawabannya adalah D. Pembahasan soal nomor 2. Sebuah kumparan mempunyai induktansi. Untuk nomor 2 ini punyai induktansinya sama dengan 700 mH. Induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik. Di sini yang berubah adalah arus listriknya. Arus listrik pertama adalah 200 mA. Kondisi kedua adalah 80 mA. Dalam waktu 0,02 sekon, ini berarti adalah selang waktu atau delta T. 0,02 sekon. Yang ditanya adalah GGL yang dibangkitkan, ya, atau GGL induksi. Maka di sini rumusannya adalah GGL sama dengan min L delta I per delta T. Sehingga kalau kita masukkan di sini nilainya minus 700 mH, bisa kita tulis jadi 700 kali 10 pangkat min 3. Arusnya berubah dari 200 ke 80, berarti kita tulis 80-nya dulu. 80 minus 200, karena dia mili, berarti kita tulis lagi 10 pangkat min 3. Dibagi oleh perubahan waktunya. Perubahan waktunya adalah, atau selang waktunya, 0,02 sekon. Bisa kita tulis sebagai 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kalau kita hitung kembali di sini, berarti di sini ada 80 dikurang 200, berarti negatif 120. Jadi kita tulis kembali di sini jadi minus 7 kali 10 pangkat min 1. Kenapa? Karena di sini ada 100 ya, 100 dikali 10 pangkat min 3, jadi 10 pangkat min 1. Lanjutnya di sini minus 120 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Kita perhatikan di sini ada 120 dengan 10 pangkat min 1 ini akan hilang. Maka dapat dituliskan jadinya negatif kali negatif berarti positif. Jadi tinggal 7 kali 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Bisa disederhanakan, 12 dengan 2 itu 6, 6 kali 7 itu 42. Pangkatnya adalah 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti 42 kali 10 pangkat min 2 adalah 42 kali 10 pangkat min 1 ya. Di sini jadinya bisa ditulis sebagai 4,2 volt. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 3, di sini ada sebuah kawat lurus berarus listrik dan di dekatnya ada sebuah loop lingkaran. Kita lihat dulu arah induksi magnetiknya yang diterima oleh loop adalah sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan arah genggaman tangan adalah menunjukkan arah induksi magnetiknya. Sehingga didapatkan di sini adalah masuk bidang. Ya, jadi yang diterima oleh loop adalah induksi magnetik masuk bidang.
Selanjutnya, pernyataan pertama adalah pada kawat lingkaran terjadi arus induksi listrik kemanapun loop digerakkan. Pernyataan ini salah ya, karena kalau loop itu digerakkan secara vertikal seperti ini sejajar dengan kawatnya, maka tidak akan terjadi perubahan induksi magnetik yang diterima oleh loop. Maka karena tidak terjadi perubahan induksi, maka tidak akan terjadi juga arus induksinya. Ya, sesuai dengan hukum Faraday. Kalau terjadi perubahan induksi, baru akan terjadi perubahan GGL induksi yang nantinya akan menghasilkan arus induksi. Selanjutnya untuk yang nomor 2, arah arus pada lingkaran kawat searah jarum jam jika loop digerakkan ke kanan. Kalau digerakkan ke kanan berarti menjauhi dari kawatnya, sehingga jumlah induksi magnetik di dalam ini akan berkurang. Bisa kita gambarkan di sini, misalnya ini hilang nih. Ya, berkurang. Dengan berkurangnya ini akan timbul induksi magnet untuk melawan perubahan. Seperti ini. Maka sesuai dengan hukum Lenz dan aturan tangan kanan, ini adalah masuk induksi yang melawannya, sehingga arah arusnya adalah searah jarum jam. Maka pernyataan yang kedua adalah benar. Dalam hal ini tidak berlaku hukum Faraday, jelas salah ya. Terus yang keempat, nilai arus induksi yang terjadi bergantung pada hambatan lingkaran kawat. Ini jelas benar, karena arus ini bergantung kepada GGL induksinya dibagi dengan nilai hambatan kawatnya sesuai dengan rumus ini. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Jika suka dan terbantu dengan video-video saya, so jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update video-videonya, dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. See you guys!